Muhammad Ali dan terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar tersebut di atas terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara yang melebihi golongan narkotika golongan 1 beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Asep bin Sarikin dan terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Musaleh oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sehingga putusan berkekuatan tetap. Terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ali Abdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sehingga putusan berkekuatan tetap. Terdakwa 3 Andi Mualim alias Ko Andi dan terdakwa 5 Muhammad Rifani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Ahmad Zoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan kekayaan atau pendapatan para terpidana dapat disita bila langsung pidana denda dibayar. Apabila hasil penyitaan dan keterangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 hari. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 3 Andi Mualim alias Ko Andi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa 3 Andi Mualim alias Ko Andi tetap ditahan. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1 bungkus rokok dan barang berisi 1 paket plastik dari sedang yang berat bersama 12 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat itu 0,991 gram. 2. 1 paket plastik sedang yang berisi 7 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat itu 3,630 gram. 3. 1 paket plastik sedang yang berisi 5 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat itu 4,3339 gram. 4. 1 paket plastik sedang berbalut lakban warna coklat yang berisi 11 paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat itu 0,6931 gram. 5. 1 paket plastik kecil yang diduga berisi 1 butir narkotika jenis sabu dengan berat itu 0,4000 gram. 6. 1 paket plastik kecil yang diduga yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat itu 0,0913 gram. 7 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat itu 0,9913 gram. 8. 1 paket plastik sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat itu 0,5908 gram. 9. 2 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat itu 0,1412 gram. 10. 1 paket plastik berisi 22 tinting berisi narkotika jenis ganja dengan berat itu 4,1291 gram. 11. 1 paket plastik berisi 42 tinting berisi narkotika jenis ganja dengan berat itu 10,694 gram. 12. 1 timbangan elektrik warna silver dimusnahkan. 13. 1 unit handphone merek Infinix warna hitam. 14. 1 unit handphone merek Samsung warna hitam. 15. 1 unit handphone merek warna biru. 16. 1 unit handphone merek warna hitam. 17. 1 unit handphone merek warna putih. 18. 1 unit handphone merek Infinix warna putih. 19. Porsi jumlah 233.340 dana dirampas negara. 20. 1 box flash berisi video penggeledahan kamar terdakwa Muhammad Amar Akbar dan foto terdakwa menggunakan pensil apapun warna putih. 21. 7 lembar selfie antara Muhammad Amar Akbar dan dokter penggeledahan tetap dalam perjalanan perkara. 7 membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara
yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Kamis tanggal 20 April 2022 dengan tersebut dibantu oleh pimpinan dari Indonesia saya akan pada pengadilan negeri Jakarta serta dihadiri oleh Jaksa dari Rosaita SMH, Pidana Mamutu SMH dan Ahli Hakim SM dan para terdakwa di dalam. Jadi putusan majelis hakim ini belum bersifat amanat. Jika saudara terdakwa tidak puas, bisa mengajukan upaya hukum ke pengadilan umum. Ya. Dan begitu juga dengan umum boleh juga berpikir dalam waktu 7 hari. Jika dalam waktu 7 hari saudara tidak menemukan sikap, berarti saudara tidak melakukan menerima. Ya, ini belum final. Kalau saudara mengajukan upaya hukum ini, nanti di sana bisa diperbaiki, dibatalkan, atau dikuatkan. Kalau saudara tidak puas dengan saudara bisa mengajukan proses hukum dan bisa dikuatkan, bisa diperbaiki, atau bisa dibatalkan. Itu hak saudara. Silakan saudara konsultasi ke penasihat hukum. Konsultasi itu apakah mau berpikir atau menerima putusan atau upaya hukum terdakwa 4 tadi sudah mengerti ya? Ya. Jadi terhadap putusan